Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Palupi Dinar Oriza. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis struktur ketenagakerjaan menurut kualitas dan pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Presentasi ini sebagai tugas dari Ekonomi Sumber Daya Manusia, di mana dosen pembimbingnya atas nama Pak Alif Rahman Setianto, SE, ME. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang fakta kualitas dan pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Referensi jurnal yang saya pakai ada 3. Yang pertama ada struktur ketenaga kerjaan dan partisipasi angkatan kerja di pedesaan Indonesia, yakni analisis hasil Sakernas pada tahun 2006 oleh Nugraha Setiawan. Yang kedua ada analisis pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah oleh Riyadi Nurrohman. Dan ketiga ada dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia oleh Priyono Cipto Herianto. Nah, fakta kualitas dan pendidikan tenaga kerja di Indonesia yang pertama adalah pengangguran didominasi oleh lulusan SMA. Pengangguran yang didominasi lulusan SMA ini disebabkan karena para siswa SMA yang ditujukan untuk menempuh jenjang selanjutnya, yakni kuliah, tidak melanjutkannya. Hal inilah yang membuat tidak adanya link and match, maka lulusan SMA seringkali tidak diterima di pasar tenaga kerja. Lalu yang kedua ada pekerja Indonesia didominasi oleh lulusan SD. Hal ini awal mulanya itu merujuk pada lapangan pekerjaan di Indonesia, yang mana sektor pertanian masih menjadi sektor yang sangat berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja. Terlebih lagi, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian ini saat ini tidak dituntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga para pekerja di sektor pertanian didominasi oleh lulusan SD, seperti petani. Selain itu, buruh-buruh juga didominasi oleh lulusan SD. Hal ini disebabkan karena pekerjaan buruh itu hanya memerlukan keterampilan dan kecakapan dalam pekerjaannya, yang mana tidak dituntut untuk memiliki pendidikan tinggi sehingga upah yang dibayarkan oleh perusahaan dapat menjadi rendah. Lalu yang ketiga ada kualitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia rendah. Sejumlah persoalan yang dihadapi Indonesia seperti rendahnya pendidikan pekerjaan dan ketidaksesuaian atau mismatch antara pendidikan dan pekerjaan akan membuat daya saing tenaga kerja di Indonesia dibandingkan tenaga kerja di negara lain itu rendah, serta membuat tenaga kerja di Indonesia itu memiliki penghasilan yang rendah juga. Hal ini ditunjukkan dengan Indonesia berada pada peringkat ke-45 dari 63 negara dan masih tertinggal dibanding negara Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Nah, selanjutnya ini adalah data pendukung fakta yang ada. Mari kita lihat. Nah, pertama-tama di sini ada pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tenaga kerja di Indonesia, di mana pada tahun 2016, bulan Februari itu, tenaga kerja yang bekerja didominasi oleh lulusan SD sebesar 32.478.422, disusul oleh SMP sebesar 21.481.275 dan pengangguran yang didominasi oleh lulusan SMA sebesar 1.546.699 dan disusul dengan SMK sebesar 1.348.327. Lalu kita beralih pada tahun 2016, bulan Agustus, di mana SD masih mendominasi pendidikan tenaga kerja di Indonesia, yakni sebesar 31.814
1.185 dan pengangguran yang didominasi oleh SMA sebesar 1.950.626 dan SMK sebesar 1.520.549. Lalu pada tahun 2017 bulan Februari, SD masih mendominasi tenaga kerja yang bekerja sebesar 31.169.966 dan pengangguran yang didominasi oleh SMA sebesar 1.892.894 dan SMK sebesar 1.383.022. Lalu pada tahun 2017 Agustus masih didominasi oleh SD sebanyak 31.223.380 dan pengangguran didominasi oleh SMA sebanyak 1.910.829 dan SMK sebanyak 1.621.402. Lalu pada tahun 2018 angka naik tenaga kerja yang menamatkan SD yang sedang bekerja naik menjadi 32.279.357 dan pengangguran didominasi oleh SMA turun menjadi 1.650.636 dan SMK sebanyak 1.424.428. Lalu pada tahun 2018 tenaga kerja yang didominasi oleh SD turun menjadi 31.290.834 dan pengangguran yang didominasi SMA itu naik menjadi 1.930.320 dan SMK sebanyak 1.731.743. Dan data yang terakhir yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 Februari, tenaga kerja yang menamatkan pendidikan sekolah dasar saat bekerja sebanyak 31.738.208 dan angka ini naik dari sebelumnya. Lalu ada pengangguran yang turun dari sebelumnya yang didominasi oleh SMA sebesar 1.680.794 dan SMK sebanyak 1.381.964. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data persentase lulusan SD dan perguruan tinggi. Nah, kita dapat melihat lulusan SD ini mereka bekerja lebih banyak di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, lalu ada konstruksi, lalu ada pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, pertambangan dan penggalian, lalu jasa lainnya, lalu penyediaan akomodasi dan makanan minuman, lalu di sini ada industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Nah, sektor-sektor inilah yang dapat dikerjakan dengan pendidikan yang rendah, namun menonjolkan keterampilan dari pekerjaannya. Lalu perguruan tinggi sendiri lebih ke sektor jasa dan pendidikan, lalu jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, lalu ada informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, lalu ada pengadaan listrik dan gas, lalu ada jasa perusahaan, real estate. Nah, ini adalah sektor-sektor yang harus memiliki pendidikan formal yang tinggi. Lalu di sini ada ranking daya saing tenaga kerja Indonesia tergolong rendah, di mana pada tahun 2014 itu Indonesia ada di peringkat 40 dan tahun 2016 ada di peringkat 42. Lalu
di tahun 2016 di peringkat 47, dan pada tahun 2017 itu sama seperti tahun sebelumnya 2016 berada di peringkat 47, dan pada tahun 2018 berada di peringkat 45. Nah, data ini diambil dari sampel 63 negara. Baik, kita kembali ke presentasi. Slide selanjutnya ada opini, di mana ada dua inti opininya. Yang pertama adalah upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Saat ini dinamika kependudukan itu semakin tinggi tiap tahunnya, ditambah dengan aspek kualitas SDM yang berakibat pada pembangunan ekonomi sangat perlu diperhitungkan oleh pemerintah. Sehingga diperlukanlah perumusan kebijakan yang terpadu dan terarah untuk upaya meningkatkan kesejahteraan pendidikan sehingga masyarakat dapat menempuh pendidikan yang tinggi dengan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki, serta mengembangkan lapangan pekerjaan yang mungkin tersedia, di mana hal ini itu tentunya dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Lalu kualitas pendidikan tenaga kerja Indonesia sendiri juga perlu ditingkatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing tenaga kerja. Adanya kebijakan ini dimaksudkan agar tenaga kerja yang merupakan aset pembangunan negara bukan hanya sekedar beban bagi negara. Beberapa kebijakan yang menurut saya perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas SDM, yakni memperluas kesempatan belajar, lalu baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, maksudnya pendidikan informal ataupun formal. Lalu perlu dilakukan upaya penyadaran terhadap masyarakat bahwa pendidikan merupakan media strategis guna meningkatkan kualitas sumber daya insaniah atau sumber daya alam. Lalu meringankan biaya pendidikan dan membebaskan biaya bagi yang tidak mampu, serta memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana serta prasarana pendidikan seperti gedung-gedung, lalu laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran, dan pengangkatan guru serta ahli kependidikan yang profesional, khususnya di daerah pinggiran dan terpencil. Lalu upaya peningkatan daya saing tenaga kerja sendiri di Indonesia, seharusnya pemerintah mencanangkan program di mana lembaga pendidikan harus bekerja sama dengan perusahaan agar para lulusan yang dituntut untuk bekerja dapat bekerja sesuai bidangnya. Selain itu, adanya pencanangan pelatihan untuk SMK, sekolah vokasi, dan lain-lain. Lalu ada pemagangan berbasis kompetensi di perusahaan juga dapat dilakukan oleh instansi-instansi pendidikan, hingga program sertifikasi kompetensi. Program-program tersebut dapat menjadi terobosan untuk peningkatan mutu dan daya saing bagi tenaga kerja dan dapat menjadi pemenuhan dalam tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, serta meningkatkan serapan tenaga kerja di Indonesia. Nah, kita berada di ujung presentasi, yang artinya saya harus menyudahi presentasi ini. Jika terdapat salah kata yang saya lakukan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.